Bentrokan kelompok supporter bola terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo di Desa Ngadimulyo, Pasuruan, Jawa Timur. Awalnya sekitar 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang melintasi daerah Pandaan. Diadang 500 supporter dari arah Surabaya dan terjadi bentrokan. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Polres Pasuruan menghalau dan menangkap supporter dari Malang ke dalam Mapolsek Sukorejo. Namun supporter dari Surabaya mengamuk, membakar mobil polisi, bahkan kendaraan dinas yang diparkir digulingkan. Mirisnya warga yang melintas dan petugas terkena lemparan batu. Insiden di sekitar Polsek Sukorejo, di mana salah satu kendaraan patroli dari Polsek Sukorejo mengalami pembakaran oleh massa. Kejadian tersebut bermula ketika rombongan masyarakat yang melintas dari kegiatan di wilayah Malang, kemudian terjadi pengadangan di sekitar wilayah Sukorejo sini. Bentrokan kelompok supporter reda usai didatangkan satu kompi Brimo Porong Sidoarjo. Polsek Gondang Kabupaten Mojokerto membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebanyak 17 pesilat dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan. Rata-rata para pesilat masih berusia remaja. Usai pendataan, Polres Mojokerto segera memanggil orang tua masing-masing pesilat. Mereka diminta untuk minta maaf ke orang tua masing-masing dan diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya, yakni melakukan konvoi pada malam hari yang membahayakan orang lain. Saya mendapat laporan dari warga bahwa ada sekelompok massa yang berasal dari Jatirejo itu melintas di Gondang dan membuat onar, tepatnya di depan SPBU Poko Jejer, Kecamatan Gondang. Anggota turun ke TKP dan berhasil mengamankan sekitar 17 orang beserta kendaraan motor roda 2. Diketahui para pesilat konvoi usai mengikuti pelantikan di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kemudian rombongan bergerak menuju Gondang menggunakan sepeda motor secara berkelompok. Saat melintas di Desa Pugeran, mereka diduga menggunakan badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindos yang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Lombok. Tim SAR evakuasi penumpang. Polisi gelar ekshumasi jenazah Sutrimo Karumga, mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Banyumas, Jangat, Jawa Tengah. Cegah keracunan, Badan Gizi Nasional menetapkan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis 4 jam setelah datang. Kita ke informasi pertama pemirsa, kapal motor penumpang Putrio Yasmin terbakar di perairan Bali. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan. KMP Putri Yasmin yang melayani rute Pangabai, Lembar dilaporkan terbakar di perairan Lombok. Kapal terbakar sekitar jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian, ketinggian ombak mencapai 2 meter. Informasi awal menyebutkan evakuasi dilakukan oleh kapal Port Link 2 yang melintas di sekitar lokasi. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung dan belum ada keterangan resmi dari otoritas setempat. Insya Allah aman, insya Allah. Sabar.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran sejumlah rumah dan barak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menewaskan 2 balita kakak beradik. Kedua korban ditemukan tewas di antara puing-puing rumah yang terbakar. Kebakaran melanda sejumlah rumah dan barak di Jalan Mendawai 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa siang. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bangunan yang terbuat dari material kayu. Setelah berjibaku sekitar setengah jam, petugas damkar gabungan dibantu relawan dan masyarakat sekitar berhasil memadamkan api. Tragis, 2 balita kakak beradik usia 2 dan 4 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di antara puing-puing rumah yang ludes terbakar. Kedua jenazah korban kemudian dievakuasi petugas menuju mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Diperkirakan 3 rumah, 1 barak. Korban 2 orang, balita, 1 4 tahun berposisi di sebelah luar daripada kamar, yang 1 di dalam kamar umur 2 tahun, yang di luar kamar 4 tahun. Dua-duanya balita. Hingga kini petugas Polresta Palangkaraya masih menyelidiki kronologi dan penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 2 balita laki-laki kakak beradik tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik bingkai di Pondok Kelapa, Jawa Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit padam. Kobaran api besar menghanguskan hampir seluruh bagian pabrik bingkai di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Warga panik karena sempat terdengar ledakan sebelum api membesar. Banyaknya material fiber dan plastik yang mudah terbakar serta akses jalan yang jauh dari sumber air membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api pertama kali muncul dari bagian belakang bangunan pabrik. Gimana sih awalnya, Bang? Awalnya kan api asal muasalnya dari makam wakaf yang di belakang itu. Dia pas posisinya ada di belakang pabrik ini. Nah, saya lagi nonton TV di pos, kaget ngeliat ada suara ledakan gitu. Terus saya keluar saya lihat wah api. Langsung saya narik selang pemadam itu yang dari hidran itu. Dan wah, begitu nyampe situ api udah membesar, udah kemana-mana itu, udah nggak bisa ini lagi udah. Puluhan personel pemadam kebakaran dan belasan unit mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Penyebab kebakaran juga masih diselidiki. Belum diketahui adanya korban dan total kerugian akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kebakaran pabrik bingkai di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur perlahan dapat dipadamkan meski petugas mengalami kesulitan. Dan berikut mari kita simak laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Ahmad Putra. Adalah kondisi di sebuah pabrik bingkai yang ada di Jalan Lampiri yang ada di kawasan Jakarta Timur tempat kami melaporkan. Saat ini proses dari pemadaman api masih berlangsung sejak pukul 12:30 dini hari tadi. Laporan dari warga, ini petugas pemadam kebakaran langsung tiba dan berupaya untuk memadamkan kobaran api yang saat ini terus membumbung tinggi. Bahkan kalau dilihat ini jumlah personil sudah terus ditambahkan sebanyak 125 personil gabungan yang dikerahkan pada pagi hari ini masih terus berupaya untuk memadamkan api di sekitaran komplek pabrik bingkai, dan juga ada sebuah rumah yang ternyata ini terkena imbas dari kebakaran yang terjadi. Dan saya akan mencoba mewawancarai salah
salah seorang petugas. Beliau ini adalah kepala suku dinas dari Jakarta Timur ya Bapak ya. Bapak bisa disampaikan Pak Muhtar terkait pemadaman hingga hari ini apakah masih berlangsung sekiranya pada pukul 00.25 waktu Indonesia Barat tadi dini hari. Ini laporan dari warga. Kurang dari 10 menit ini petugas sudah sampai di lokasi dan melakukan pemadaman. Bisa disampaikan kepada pemirsa. Baik, pemirsa iNews TV, kita memang terima berita jam 00.25 dini hari ya. Kita terima berita, tidak lama kemudian kita berangkat sampai ke lokasi ini kebakaran. Memang karena jam 00 itu masih cukup lengang jalannya, namun mencapai titik lokasi ini memang jalannya aksesnya agak kecil sehingga mobil-mobil kita agak sedikit terhambat untuk sampai ke lokasi kebakaran. Begitu sampai di lokasi kebakaran jam 00.31 menit, itu udah kita berupaya untuk melakukan pemadaman awal. Namun kita lihat sini memang kabel-kabel juga cukup banyak kabel-kabel ini. Lihat kita udah bergelimpang segala macam sebagainya sehingga kita terkendala awal itu adalah dari PLN. Baik, terima kasih banyak Pak Muhtar Zakaria atas waktunya selaku Kepala Suku Dinas dari Gulkarmat Jakarta Timur yang tadi tengah menuturkan kepada kami bahwasannya saat ini sudah dikerahkan sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran yang terus berjibaku untuk memadamkan api yang ada di kawasan pabrik bingkai dan juga satu buah rumah yang terkena dampak kebakaran ini. Dan tentunya kita berharap agar pemadaman ini segera usai dan tentunya jumlah kerugian ini kami pun juga masih menunggu dari pihak berwenang yang nantinya akan menyampaikan. Dan saat ini dari warga yang terdampak ada satu buah rumah ini tengah diamankan atau berhasil dilokalisir oleh pihak petugas, dan tentunya tidak terulang kembali kejadian seperti ini karena tentunya sangat mengganggu tidak hanya warga yang tinggal di kawasan ini namun juga sejumlah arus lalu lintas yang ada di kawasan Kalimalang, kemudian jalan yang mengarah ke kawasan yang ada di Jalan Lampirin RT 4 RW 12 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ini segera dapat terkendali dan juga api segera dapat dipadamkan. Dari Jakarta Timur, Anissa Rizkia Ahmad Putra iNews melaporkan untuk Anda. Tantangan berhadiah minuman keras dengan syarat bisa membaca hafalan salah satu surat Al-Quran di sebuah acara musik di Jakarta viral di media sosial dan mendapat kecaman. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan dan meminta produk minuman keras ditindak tegas. Dalam video yang viral di media sosial, salah satu stand produk minuman keras di sebuah festival musik di Jakarta menggelar tantangan untuk pengunjung. Dalam tantangan tersebut, pengunjung disyaratkan bisa membaca salah satu surat dalam Al-Quran untuk mendapat imbalan berupa minuman keras. Video ini pun mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyebut tindakan tersebut menodai kehidupan beragama. Selain menyesalkan hal itu terjadi, dirinya juga meminta produk minuman keras ditindak tegas. Kaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Tantangan hafalan Al-Quran mendapat imbalan minuman keras oleh salah satu stand produk minuman diadukan ke Bareskrim Polri.
Aduan dilayangkan oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI ke Bareskrim Polri. Pelapor menyebut ayat Al-Quran tidak boleh dibuat sebagai permainan, apalagi disandingkan dengan minuman yang diharamkan dalam Al-Quran. Ini kita ke Bareskrim ya, melakukan laporan polisi awalnya untuk melakukan aduan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh suatu produk alkohol ya di event musik ya yang ada di Ancol kemarin. Nah, barang tentu itu kan merupakan baru-baru ini viral di masyarakat Indonesia, dan bahkan MUI juga ormas Islam yang lain juga berkomentar terkait dengan persoalan itu. Maka dari itu kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mencoba melakukan laporan polisi atau aduan polisi supaya ditindak secara tegas. Barang tentu tidak bisa dijadikan alat permainan ayat Al-Quran, dalam hal ini ayat Al-Duha, untuk dijadikan gimmick dalam hal disandingkan dengan minuman yang diharamkan oleh Islam, yaitu alkohol. Maka dari itu barang tentu ini tidak bisa dijadikan main-mainan, dan kami akan mengawal terus proses penegakan hukum. Sementara itu, polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama saat acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Polisi memeriksa sejumlah pihak yang terlibat. Polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama di sebuah acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam video yang beredar, salah satu stand minuman keras di acara tersebut memberikan tantangan hafalan surat Al-Quran dengan hadiah minuman keras. Untuk menyelidiki kasus ini, Polres Metro Jakarta Utara memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Sosial mengenai adanya dugaan penistaan agama dalam kegiatan festival musik yang terjadi di wilayah Ancol, Jakarta Utara. Kami Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penyelidikan. Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial. Pemirsa, 24 saksi atas kematian Sutrimo telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kedepan penyidik juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan keluarga Sutrimo di Banyumas. Penyebab kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan masih diusut oleh Polda Metro Jaya. Polda menyebut telah memeriksa 24 saksi atas kematian Sutrimo. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lain, termasuk keluarga Sutrimo di Banyumas. 24 saksi sudah kami periksa, kami mintai keterangan di dalam proses penyelidikan. Untuk saksi-saksi yang dari pihak keluarga, karena di proses penyelidikan sudah dilakukan pengambilan keterangan, kami akan melakukan pengambilan keterangan atau permintaan keterangan lanjutan nanti di Banyumas. Sementara itu, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia yang mendampingi pemeriksaan para saksi meminta pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas kasus ini. Pitra Romadoni juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah bahwa FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagaimana yang tertera di formulir rumah sakit. Yang udah diperiksa 20 lebih pertanyaan, ada yang 17 pertanyaan, ini relatif tergantung daripada masing-masing saksi dan pelapor. Bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Usai meningkatkan status penanganan kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Polda Metro Jaya menjadwalkan ekshumasi atau bongkar kubur di Banyumas pada hari Rabu. Langkah ini dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar oleh pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kasus kematian Sutrimo Karumga, ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah naik ke penyidikan. Polisi tegaskan pasal yang disanggakan masuk ke pembunuhan berencana. Hampir 3 pekan sejak ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tabir kematian Sutrimo perlahan mulai disingkap. Kasus tewasnya pria yang kuat dikaitkan sebagai mantan kepala urusan rumah tangga atau Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansyah itu kini resmi naik ke tahap penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima pelimpahan dari Polresta Banyumas mengatakan pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang diterima adalah pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Ya, Komisi 3 DPR RI akan mengawasi secara utuh dan mengawal tuntas kasus kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Komisi 3 meminta polisi juga memeriksa semua saksi termasuk Febri Adriansyah. KUHP kita ya, semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui atau setidak-tidaknya tahu tentang apa yang terjadi di tindak pidana ini, tentu penyidik harus mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditinggal. Karena memang KUHP yang baru ini, KUHP baru kita baru berlaku tahun ini, mengharuskan itu semua selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya. Termasuk dengan periksa Febri? Menurut saya siapapun, ya apalagi Febri kan. Karena yang nyangkut ke dia kan begitu. Jadi saya kira penyidik udah tahu lah siapa yang harus mereka periksa dan tugas. Pemirsa, pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah kepada pihak keluarga. Sebenarnya buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya. Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Sementara kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, mengungkap awal kejanggalan dalam kasus kematian Sutrimo. Ia mengungkap keluarga tidak pernah menerima dokumen dan barang pribadi milik Sutrimo termasuk ponsel pribadinya. Pihak keluarga pun akhirnya memperlihatkan percakapan terakhir Sutrimo di aplikasi pesan singkat. Hal tersebut yang memicu keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo. Adanya dugaan kejanggalan di berita ya, karena kalau keluarga tahunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya, tidak ada kejanggalan karena sudah bersih, gitu kan. Pada saat tahu-tahu kan karena dari berita, karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Pihak keluarga Sutrimo berharap tak ada fakta yang terlewat dalam proses penyidikan dan seluruh keterangan maupun bukti yang ada dapat diuji secara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak kuasa hukum keluarga Sutrimo mengungkap sederet kejanggalan yang dirasakan ketika almarhum tiba di rumah duka.
Pertama, pihak keluarga merasa pemakaman almarhum terkesan mepet. Kedua, HP almarhum tak ditemukan dan dijanjikan akan diberikan belum juga datang. Ketiga, nomor handphone 2 petugas yang membawa jenazah tak bisa lagi dihubungi setelah pemakaman. Petugas juga terkesan terburu-buru dan tak ikuti proses pemakaman. Pihak keluarga Sutrimo juga tak menerima informasi jelas terkait penyebab kematian. Identitas pengantar juga misterius. Keluarga menerima uang santunan 20 juta rupiah, namun tak diketahui siapa yang memberikan uang tersebut. Ya pemirsa, pihak keluarga mengungkapkan terkait dugaan kejanggalan dari kematian Sutrimo, di mana sebelumnya keluarga sempat menyatakan sudah mengikhlaskan kepergian almarhum. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan kuasa hukum keluarga Sutrimo. Informasi bahwa sempat dari pihak keluarga tidak ingin ada pengusutan tentang kasus kematian Sutrimo. Apakah itu akhirnya dibantah, Mbak An? Betul, peristiwa itu iya, bahwa memang dari awal sebelum saya masuk, pihak keluarga itu sangat tertutup dan memang selalu statementnya adalah sudah mengikhlaskan karena memang banyak pertimbangan yang memang sampai sebelum saya masuk gak ada yang mengeksplorasi gitu kan, itu aja. Tapi memang fakta itu betul. Fakta itu betul. Penyebabnya apakah ada tekanan atau memang dari pihak keluarga saja yang tidak mengetahui jalurnya, Mbak An? Iya, saya kira kalau tekanan sama sekali tidak ada dan semoga ke depan juga tidak pernah ada tekanan kepada keluarga karena ketidaktahuan. Mereka menghadapi hal itu harus bagaimana, sementara mereka juga tidak ada orang yang dipercaya. Nah, begitu Mbak An masuk ke sana, akhirnya apakah keluarga pun memberitahu banyak kejanggalan yang dipertanyakan pihak keluarga? Ini kok kesannya penguburannya itu dipepet-pepetin nyampainya malam, padahal sebenarnya sudah dikirim dari jam dari Jakarta itu 12:30, tapi kok sampai sini jam 10. Semuanya sudah bersih dan HP-nya. Majelis Ulama Indonesia haramkan uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus sebagai sumber biaya hadiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.